Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jemaat Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk, kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kembali bersatu hati masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, untuk menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, sepanjang hari ini ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, kami ada pada pagi hari ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami menaikkan pujian, penyembahan kami ya Tuhan, pada pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan kami ya Tuhan. Datang dalam hadirat-Mu. Berikan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. kita memuji dan atas. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku ber
setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami muliakan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu ajaib Tuhan. Rawat kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Sertai kami, lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, Kau Allah yang besar. Terima kasih, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Yang sertai kami hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu, keselamatan yang Kau berikan buat hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu sejenak untuk masing-masing kita berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon penyertaan-Nya dalam hidup kita setiap hari lepas hari. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Tapi karena Tuhan kita ada sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan doa kita semua teman-teman. Sembah sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau penyelamat kami yang hidup. Yesus Kristus, nama yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti
setia ada padamu. Katakan, Yesusku penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur, Engkau pelindung kami. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya kalau kita mengerti isi hati Tuhan, maka kita akan sangat berbahagia, sangat bersyukur. Ya, sayang sekali banyak orang tidak mengerti. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang masih kami miliki. Biarlah pagi ini kami semua boleh menerima rahmat Tuhan yang selalu baru. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini setiap kita tentu pernah berbuat salah. Jadi setiap kita tidak ada yang bisa membanggakan diri karena tidak pernah buat dosa. Semua kita telah berbuat dosa. Itu harus diakui secara jujur. Ya, hanya bentuknya dosanya beda-beda setiap orang. Nah, jadi yang penting begini, kalau kita menyadari kita sudah pernah berdosa atau sedang dalam dosa, cepat-cepatlah bertobat lagi. Dan kita harus ingat, Tuhan melihat kita bukannya karena kita berdosa ingin dibinasakan oleh Tuhan. Tidak demikian. Tuhan sebenarnya selalu hadir dalam hidup kita
agar kita berhenti berbuat dosa. Ya. Tidak hanya berhenti, bahkan mulai masuk ke dalam didikan Tuhan. Supaya hidup kita bukan hanya berhenti berbuat dosa, tetapi mulai melakukan kehendak Tuhan. Mulai menjadi berkat bagi lingkungan sekeliling. Menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi anak Allah. Ya. Kita harus ingat perumpamaan yang dikisahkan di Alkitab tentang anak yang hilang. Saudara masih ingat ya? Di Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, saudara. Si bungsu itu keterlaluan. Ia mengambil warisan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Dan ia berfoya-foya menghabiskannya, memuaskan diri sendiri. Sampai akhirnya habis kan? Ketika habis ia harus bekerja di kandang babi, makan ampas, makanan babi dan sebagainya. Sengsara sekali dia, saudara. Dan itulah hukum tabur tuai. Memang segala sesuatu ada tuaiannya. Lalu ia sadar, saudara. Aku salah. Mestinya di rumah bapakku lebih enak. Di sini aku makan saja susah, di kandang babi susah. Ia ingat bapaknya. Dan ia pulang. Ia pulang dengan takutnya tentu saja. Diterima enggak ya oleh Bapa ya? Kan aku sudah berdosa. Tapi saudara, Bapa kita itu seperti itu. Ia melihat anak bungsunya dari jauh pulang. Ia berlari-lari menyambutnya dan memeluknya. Ia bukan Bapa yang yang menghukum. Ia Bapa yang mengasihi. Ia tidak mengusir anak itu, tapi ia memeluknya. Bahkan ia adakan pesta untuk menyambut kepulangan sang anak ini. Anak ini dosanya luar biasa, saudara. Tapi Bapa tetap menyambutnya. Itulah luar biasanya Bapa kita. Ya. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Meskipun kita pernah buat dosa, tangannya selalu terbuka menyambut dan memeluk kita untuk kembali. Ya, itulah Allah Bapa kita. Yang tragis adalah si sulung. Anak sulung itu melihat adiknya pulang bukannya gembira. Nah, jangan-jangan ini mewakili banyak orang di antara kita. Kalau lihat orang berdosa, kok diterima gitu. Ya kan? Kok dikasih kesempatan lagi gitu. Nah, sementara si sulung ini, aku kan lebih baik. Aku kan tidak buat salah. Gak bisa enak saja itu si bungsu. Nah, mentalitas inilah mentalitas yang bersalah itu di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya si jahat itu, si sulung itu juga jahat. Karena ia terbukti tidak punya kasih. Adiknya benar-benar pulang dan bertobat, tidak dia terima. Bapak itu sedih sekali melihat anaknya, sulungnya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan kisah ini, yang hilang bukan hanya anak bungsunya itu, si sulung hilang di dalam rumah tapi hilang, tidak mengerti hati bapaknya. Banyak orang seperti itu, tidak mengerti hati bapak, maunya menghukum. Kecuali anak bungsu itu tidak mau pulang, ya terserah. Itu pilihan kan. Anak bungsu ini benar-benar pulang. Ia mau bayar harganya, diperlakukan sebagai budak pun mau di rumah bapaknya. Nah itu benar-benar pertobatan. Bayangkan kalau anak bungsu ini pulang petentang-petenteng, menagih lagi haknya yang bukan haknya, diusir. Itu anak kurang ajar namanya. Kalau orang bertobat itu bersedia membayar harganya, pasti harus diterima. Ya, semua ada harganya. Si bungsu ini pulang kan dengan harapan apa? Disambut? Tidak. Asal boleh makan saja cukup. Begitu, saudara. Ya.
Makanya kita harus benar-benar mengucap syukur. Sebenarnya kita tidak layak menjadi anak Allah. Tetapi Bapa selalu membuka tangannya. Tuhan selalu tetap hadir dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan ingin membentuk kita. Ia seperti seorang penjunan. Kita seperti bejana yang dibentuknya. Kalau bejana itu rusak, maka dibentuk lagi bejana yang lain. Yang baik juga. Dan begitu. Makanya saudara, jangan kita sia-siakan hidup ini dengan foya-foya seperti si bungsu tadi. Dengan foya-foya, kenikmatan dagingnya, ya, jahat terhadap sesama, menipu ke kiri ke kanan, untung besar, tapi merugikan banyak orang. Itu manusia yang jahat sekali itu pasti. Nah, ingat Tuhan tetap hadir. Dan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ingat itu. Setiap kita pasti menuai, pasti dimintai pertanggungjawaban. Apa yang setelah kita lakukan selama hidup kita ini. Apakah itu baik atau jahat di mata Tuhan? Kalau baik, dibawa ke Firdaus. Dibawa ke surga. Tapi kalau jahat, dibawa ke neraka. Ke api kekal. Inilah yang jarang dikotbahkan hari ini. Tidak populer bicara soal neraka dan sebagainya, itu nggak enak Pak didengarnya gitu. Padahal itu kebenaran. Ya, orang yang dewasa, dia tidak mencari kenikmatan telinganya. Ia mencari kebenaran. Nah ini benar nih. Sehingga orang mau berubah. Begitu. Ya. Harus cari khotbah yang makin keras, saudara, dengan bertambahnya usia. Kalau enggak, kanak-kanak terus, imannya tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berkenan bagi Tuhan, bahkan bisa menyimpang jauh. Kalau seseorang pengertiannya salah, itulah sebabnya, biarlah pagi ini kita tetap bersyukur. Bapa kita, Bapa yang selalu hadir, Tuhan selalu hadir, Roh Kudus selalu hadir, menunggu kita bertobat sungguh-sungguh. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati dengan pesan Tuhan yang penting di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya seluruh hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang membentuk kami seperti bejana. Biarlah kami nurut saja Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.